Selengkapnya terkait modus pembobolan situs travel online akan kami bahas bersama Kanit 3 Subdit Direktorat 6 Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri AKBP Idam Wasyadi. Selamat malam Pak Idam. Selamat malam Mbak. Pak Idam, kalau kita saksikan dari tadi paket awal kami, sepertinya juga yang dirugikan adalah kami sebagai konsumen, Pak Idam. Anda bisa memberikan kira-kira petunjuk ketika itu dilaksanakan oleh sebuah situs melalui situs resmi, misalnya situs pembelian tiket online, namun itu dilakukan oleh hacker karena kami begitu awal mengenai tindak pidana cyber di dunia maya, Pak Idam. Saya ingin meralat dulu Mbak ya. Tadi yang diajukan pertanyaan ke Mbak Afriani tadi, sebenarnya yang dirugikan itu bukan konsumen Mbak, jadi perusahaan tiket online, jadi tiket.com ya. Yang dirugikan karena deposit berkurang diambil oleh si hacker ini dengan cara mencuri password dan ID user yang telah diambil dengan teknik hacking tadi. Nah, kemudian untuk yang ditanyakan Mbak sehubungan dengan ciri-ciri salah satu tiket yang diduga dijual oleh adalah hacker, hasil dari oleh hacker itu adalah salah satu ciri khas yang bisa menandakan adalah kita bisa mencurigai kalau harga yang ditawarkan atau harga tiket yang dijual itu jauh di bawah harga standar yang umum. Lebih dari 50% mungkin harganya dengan modus penjualan tiket online untuk promosi biasanya dari yang ditawarkan oleh para pelaku ini, Mbak. Pak Idam, ini kan bisa terungkap kasus ini karena pelaporan dari perusahaan yang merasa dirugikan. Kemudian Anda tindak lanjuti sejak tahun 2016 dan ditemukanlah 4 tersangka ini. Adakah kemudian upaya preventif dari Kanit Cyber di Barreskrim Polri untuk kemudian mengenali mereka, hacker-hacker yang kemudian nakal, bisa merugikan perusahaan-perusahaan, bahkan kemudian bisa jadi kemudian juga merugikan konsumen, Pak Idam? Ya betul Mbak, tekniknya mungkin panjang Mbak ya, teknik penyelidikan atau dalam rangka mengidentifikasi si hacker ini. Karena mereka pasti berusaha untuk menyembunyikan dirinya sendiri siapa sih sebenarnya si hacker ini. Tapi bisa kita identifikasi dan kita kenali sehingga bisa kita tangkap pelakunya yang ada di Balikpapan dan ada si hacker di Jakarta. Itu dengan teknik ya kita analisa dari log akses baik yang ada di tiket.com ataupun yang ada di server Citilink yang kita dapatkan dari perusahaan di mana aplikasi tiket penjualan online ini terutama Citilink yang dihostingkan di Australia. Kita kerjasama dengan polisi Australia untuk meminta data lokasi dan kita analisis dari IP address yang digunakan untuk menghack pada waktu itu. Pak Idam, kalau kita lihat profil dari para tersangka, sepertinya mereka adalah bahkan ada yang tidak lulus SMP, tapi kemudian punya kemampuan untuk menghack sebuah situs, bahkan yang komersil begitu. Artinya para pelaku kejahatan di dunia maya mungkin saja adalah siapa saja begitu ya Pak Idam. Ini yang kemudian Anda hadapi dan kawan-kawan di Mabes Polri. Mohon diulang Pak, apa yang ditanyakan? Ya, kalau kita lihat profilnya Pak Idam, mereka adalah anak-anak, tidak selesai sekolah, bahkan SMP begitu, tapi belajar secara otodidak, tapi mampu melakukan kejahatan cyber. Artinya para pelaku kejahatan cyber bisa siapa saja Pak Idam? Betul Mbak, bisa siapa saja, ini kan salah satu dari mungkin dari banyak hacker yang memang beroperasi di mana saja termasuk di Indonesia, bisa di luar negeri maupun di dalam negeri Indonesia Pak. Karena banyak sekali kelompok-kelompok atau klub-klub ya yang para remaja ini Mbak ya belajar secara otodidak itu melalui kelompok hacking baik yang ada di dalam dan di luar negeri. Bisa mahasiswa, bisa anak putus sekolah dan siapa saja yang mempunyai atensi terhadap dunia etik, khususnya dunia hacking atau dunia peretasan ini, Mbak. Jadi mereka punya komunitas sendiri, ada transfer informasi satu sama lain begitu, Pak Idam? Betul, Mbak.
pasti mereka punya komunitas di mana mereka bisa belajar bersama. Termasuk si Haikal ini, dia belajar secara otodidak dari dunia maya ini, dari dunia internet ya. Dan dia sebagai salah satu admin atau pembuat kelompok hacking yang dinamakan Gandengers Crew. Dan dia sebagai adminnya atau pembuatnya, dan follow up-nya atau membernya itu banyak sekali sampai ribuan, Mbak. Jadi sudah begitu terorganisir, dan itu setidak-tidaknya kami bisa konfirmasi malam ini sudah diketahui oleh Subdit Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Terima kasih sudah memberikan informasi di Kompas Malam, AKBP Idam Wasyadi, Kanit 3 Subdit Direktorat 6 Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri.